satu pemerhati remaja. Nah, saat ini remaja itu bagaimana sih Ustaz ya? Banyak sekali tren hijrah di mana-mana. Nah, beliau pemerhatinya dan apa tren hijrah yang saat ini dan bagaimana hijrahnya ini kita nggak setengah-setengah ya, harus total. Nah, beliau akan menyampaikan ilmunya untuk Ustaz Yusuf, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil disantap ya, itunya kopinya ya, dan juga makanannya. Kita kan santai forumnya ya kan ya. Terima kasih, memang tampaknya ini beberapa hari ini beliau sibuk gitu kan ya. Ada beberapa acara yang beliau harus tangani, beliau isi ya. Mau juga terkato ya, luar biasa. Matanya udah mulai ya udah, saya bilang kalau pulang langsung nanti istirahat ya, karena tubuh kita juga punya hak untuk istirahat ya. Baik, teman-teman sekalian, tentang hijrah ini saya juga kalau mau cerita mah dulu anak saya juga jadi kacau ternyata. Jadi sedikit banyak tahu lah istilahnya apa tentang aktivitas remaja itu seperti apa sih gitu kan ya. Yang ya alhamdulillah semoga kan akhirnya jadi guru, jadi tahu persis bagaimana menangani mereka gitu kan ya. Ya, memang sih usia-usia remaja itu adalah usia-usia yang memang lagi pengen kelihatan buahnya, ini gua nih gitu kan ya, ini gua bisa gini, gua bisa gitu, walaupun enggak begitu resikonya ya kan, enggak begitu resikonya ya, yang penting dia terlihat keren gitu kan ya. Kalau di Belanda pakai AK-47 ya, di sini pakai gear ya. Tapi di sekolah yang saya pikir dimanfaatkan akhirnya, jadi jam ringan. Berat ini saya berat gimana jamnya gitu kan ya, gitu ya. Nah, sekarang cuma memang kondisinya berbeda antara nakalnya dulu dengan sekarang kan. Ya, dulu itu kita kan nggak ada handphone, ya kan, nggak ada media sosial gitu kan ya. Jadi kalau berantem tuh spontan, ketemu di jalan, berantem gitu kan ya. Nggak ada janjian gitu kan ya. Nggak ada janjian, ya. Janjian kemana tuh kan? Mana pakai mati jalan? Iya, iya. Kayak mana? Ya nggak ada, dulu tuh spontan. Nah, kalau dulu tuh kalau kita tuh ya, karena dulu memang satu-satunya di Bogor. Itu yang sekolah tuh jauh-jauh, ada yang dari Jasinga, ada yang dari Cisarua. Saya pernah nginep sama saya di Cisarua berangkat jam 5 subuh. Wah, ditinggal si Magi gitu kan ya kan? Gitu ya. Dulu tuh gitu, spontan. Musuh ya, katakan kalau tawaran dulu musuhnya tuh ada yang tahu kemana? Di warung jamu soalnya. Nah, kalau saya pulang gitu kan ya, kalau lagi naik bis gitu kan ya, bis, kalau pasti saya di Palak gitu kan ya, di warung jamu gitu kan ya. Gantiannya mereka kalau ada yang pulang ke sana, Jakarta di Pomat ya, di Palak lagi gitu, jadi kerjanya ya. Palak ya. Ya, tapi kalau kita ketemu lagi banyak, kalau Palak itu maksudnya kalau kita lagi nggak banyak kan pasti Palak, tapi kalau banyak kan pasti berantem tuh itu. Nah itu dulu tuh spontan ya, dan senjata tajam juga kayaknya dulu masih jarang ya. Paling kita suka bawa ini, kalau dulu kan suka gambar teknik ya, terus gambarnya kan pakai itu tuh yang kertas itu takir ya, dan dimasukin ke paralon. Nah paralon kan ini kenapa paralon buat gambar Pak gitu kan biar nggak lecek gitu kan nggak boleh dilipat, padahal mungkin tawuran gitu. Itu alasan ya. Nah dulu itu ya spontan ya, senjata tajam belum ada dulu kan ya. Nah tapi sekarang zamannya memang beda lagi ya, media sosial caranya banyak lah. Jadi si anak itu pinter gitu kan ya, sekarang ini pinter ya dalam tanda kutipnya gitu kan ya. Jadi sekarang ada yang janjian gitu kan ya, janjian teman-teman masuk grup-grup itu, ada yang menyusup misalkan grup sekolah Tarnu gitu kan ya, nanti ada yang menyusup gitu kan ya, menyusup sekolah mana provokasi di situ,
gitu kan, oh si orang ini orang ribut soal itu nantangin segala rupa lah, akhirnya janjian. Nah kalau udah janjian gini udah nggak fair ya. Kalau bicaranya tentang tawuran ya, kalau saya lihat ya, nggak fairnya kadang bawa tetangganya, bawa alumninya, bawa yang geng segala rupa gitu kan ya, ini nyampur dan bawa senjata tajam. Dan ternyata ada pasar gelapnya, sama ada pasar gelapnya. Saya pernah merazia di sekolah itu mereka punya grup, itu dijual samurai, celurit dijual. Wah biasa ini saya bilang ini keren benar ya. Celurit 3 terakhir. Sebulan 2 bulan yang lalu saya ke Madura ya. Turun ke Ajengan Mama Khalil ya, turun di bis, tukang celurit balatak gocengan. Murah kan? Di sana murah gocengan. Kalau mau saya beli gitu kan. Tapi nggak boleh karena nggak boleh ya, karena nanti diperiksa gitu kan ya. Oh ya udah, murah di sana ya. Kalau mau terus di sana jadi memang budayanya ya. Orang-orang Madura itu lelakinya pasti bawa celurit. Ya, itu murah di sana ya. Nah itu ya, jadi sekarang itu fenomenanya memang seperti itu ya, jadi nyampur-nyampur. Yang kemarin mungkin mendengar ya, terus putus tangannya, ya Allah, ya Rabbi, putus sampai kata itu kan yang pas, ya untung belum sampai 2 jam tuh, ya. Jadi kalau lewat 2 jam itu udah tidak steril, nggak bisa disambung. Itu karena masih belum 2 jam diselamatkan, dicokot, nyenang, disambrung, dia segini dia putus ya. Ya mungkin dia nahan kali ya, nahan sahabat langsung putus gitu kan. Sabung. Terus masuk ke PMI, dibawa orangnya sama tangannya, putusan tangannya langsung disterilkan, masuk ke tanah freezer. Jika jualnya, jika nanti tangan sama jari. kumpul Sama jari. Nah, disterilkan sana biar bakteri nggak masuk kan gitu kan. Yang konon akhirnya diproses ke SCM. Yang disambung ada 5 atau 6 dokter yang menangani. Ya, itu walaupun disambung itu saya dengar ceritanya ininya dibelah-belah nanti koret jadinya dia masih dibelahnya karena harus nyambung jaringan kan dengan ininya, jaringan pembuluh darahnya, saraf-sarafnya pun walaupun nyambung lagi kayaknya nggak akan sempurna gitu. Jadi ya itu sekarang itu baru kemarin tuh sebulan yang lalu ya. Masya Allahnya. Jadi di usia remaja itu memang lagi munculnya akunya banyak gitu kan ya kan. Jadi lelaki itu punya sifat bersaing kan ya, beda dengan perempuannya. Perempuan mah setelah kumpul nah lelaki mah bersaing gitu kan ya, itu lelaki kita. Karena bapak tanya harus mengajar di kelasnya bapak wainya. Kan ada bagus saya alhamdulillah hadir ya. Jadi kalau saya tanya gitu kan, ada perbedaan ya antara karakter laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki kalau nangis yang dipegang biasanya apanya? Kepala. Mata. Ada lagi yang dipegang apanya? Mata. Matanya ya. Coba mana lakinya? Mama ya, mau cari emak. Laki kita ya. Kalau perempuan yang dipegang apanya? Mulutnya ya. Jadi tadi Maulana kalau nangis kamu begini. Patut dicurigai Apa yang dicurigainya itu apa? Kan ada anehnya gitu, ada anehnya ya. Nah itu karena memang ada filosofinya katanya. Kalau laki-laki itu di mata karena banyak dosanya di mata. Kalau perempuan mulutnya karena banyak dosanya di mulutnya ya. Nah makanya kalau perempuan itu ngumpul ngomong cari informasi gitu kan ya kan. Nah kalau laki-laki bersaing, nah itu ya. Cuma memang persaingannya jadi tidak sehat ya, tidak tersalurkan mungkin ya gitu kan. Nah inilah ya kondisi remaja saat ini. Nah, makanya kita artinya Islam itu mengajarkan gitu kan, yang mengajarkan bahwa ya kalau kita bicara tentang hijrah
kalau contoh-contoh yang hijrah itu banyak sekali, ya, banyak sekali di zaman Nabi itu, ya, di zaman Nabi itu. Seperti Umar bin Khattab, ya, kenal Umar bin Khattab pernahnya? Ya, beliau ini badannya gede besar, ya. Kalau tadi katanya ada 2 meter gitu kan, ya. 2 meter berarti 200 cm nya. Saya aja cuma 165, 67. Ya, lengkap terus gitu kan, ya. Oh ya. Iya. Nah, Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang badannya besar, jago bulat gitu kan, ya. Tapi Nabi itu pernah berdoa khusus untuk Umar, ya. Jadi Nabi pernah berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara 2 Umar. Jadi ada nama 2 Umar, yang satu Umar bin Hisham, ya, Abu Jahal, ya. Dua Umar bin Khattab. Dan ternyata pilihan Allah itu kepada Umar bin Khattab, ya. Nah, akhirnya beliau ini hijrah, ya, hijrah dengan awalnya adiknya masuk Islam, ya. Adiknya masuk Islam. Ketika beliau mau membunuh Rasulullah, dikasih tahu, ya Umar, urusi dulu keluargamu, itu kan, lihat adikmu, ternyata adiknya udah masuk Islam, gitu kan, ya. Tapi setelah dibacakan surat Toha saat itu, ya, akhirnya dia terjun, akhirnya mendapatkan hidayah dan masuk Islam, ya. Luar biasa gitu kan. Mudah-mudahan jadi Umar bin Khattab aman ini, ya, luar biasa, ya. Iya, ya. Dan setelah itu beliau tinggalkan semua aktivitas yang dulu pernah dilakukan pemaksiatannya, ya. Jadi hijrah itu memang harus full, total, ya, kafah, ya. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah mah enak sih, yang setengah-setengah kan. Ya, kopi misalkan setengah gitu kan, ya. Tenanan berenangnya gitu kan. Tapi yang setengah-setengah itu memang kurang bagus, ya. Kalau misalkan goreng telur setengah matang, oh, kayaknya enak, ya. Tapi sebenarnya kurang bagus kan, ya. Justru itu memicu kanker juga, ya, bahaya, ya. Sangu setengah matang, biasa kayak nih hasilnya. Sanggulan, ya. Jadi hijrah itu harus full. Hijrah itu kan berpindah secara bahasa, ya. Berpindah sebagaimana Rasul berpindah dari kota Makkah ke Madinah. Sebelumnya, sebelum ke kota Madinah pernah ke Habsyah, ya, ke Habsyah, ya. Tapi ternyata Allah memilih kota Madinah yang dulunya Yasrib sebagai tempat hijrahnya umat Islam, dan di sanalah mulai berkembang Islam, ya. Lagi, ya. Jadi penting kita saat ini untuk menguatkan hijrah kita, ya. Apa ini insya Allah total, ya, tangnya nggak setengah-setengah, ya, nggak separuh-separuh. Kayak menang surga nggak sepotong, sepotong di surga, sepotong di neraka, gitu. Bisa gitu, ya. Ya, jadi harus full, harus total, harus apa, ya, gitu, ya. Jangan setengah-setengah. Jadi dari sini, ya, teman-teman di sini, tasbih di sini, mengajar, ayo full gitu kan, kita tinggalkan, ya. Yang punya pacar udah putusin aja, ya. Halalkan atau tinggalkan, kan gitu kan, ya, pilihannya. Halalkan atau tinggalkan, gitu, ya. Yang dulunya teman-temannya nggak benar, ya, memang harus tinggalkan dulu, ya. Harus tinggalkan dulu, ya. Kalau kita sudah merasa kuat, kita merasa sudah siap nih, kita nih ke medan tempur untuk mengajak orang lain, mengajak seperti beliau ini, baru boleh masuk lagi tuh. Tapi kalau belum merasa kuat, jangan, ya. Cuma para dia menang Alibata gitu kan, ya, menang itu katanya, oh ya, bisa-bisa kita balik lagi terpengaruh, ya. Jadi harus siap dulu ilmunya, harus siap dulu segala sesuatunya, baru kita masuk lagi. Nah, beliau ini insya Allah udah siap, jadi beliau masuk lagi tuh situ, ya, ya kan, masuk dalam rangka mengajak mereka untuk hijrah, gitu.